Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara onlineku. Pagi ini di kebun loteng akan ambil lele yang kami pelihara di galon. Dan ini pengambilan yang kedua kali untuk lauk menu makan pada hari ini. Nah, sebelum ambil lele, kami perlihatkan ulang tanaman kami, sayuran di kebun loteng. Nah, nampak hijau di pagi hari ini. Mudah-mudahan tumbuh subur dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bersama Uti Kris, kami akan mengambil lele yang kami pelihara di kebun loteng. Sebagaimana sebelumnya kami sampaikan ya Uti ya, di video kami yang sebelumnya, melihara lele dengan manfaatkan galon bekas sangat praktis dan sangat bermanfaat untuk kebutuhan keluarga, untuk menambah apa namanya Tia, gizi ya Tia, gizi keluarga. Jadi untuk mengurangi biaya untuk beli apa lauk ya Tia, untuk gizi ya. Nah, inilah salah satu manfaat dari berkebun di lahan yang sempit. Dan kami mencoba manfaatkan loteng untuk dijadikan kebun loteng, dan lahan yang tersisa sedikit bisa kita manfaatkan untuk memelihara lele. Nah, semoga bermanfaat ya Uti ya, dan semoga bisa menginspirasi ya Uti ya ke saudara-saudara online dan barangkali masyarakat pada umumnya. Ya, jadi dengan lahan terbatas kita bisa melakukan kegiatan itu ya, Iya. bisa berkebun, bisa budidaya lele dan sebagainya. Iya, ya. Bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat Uti ya, Ya. untuk keluarga, saudara Saudara online dan masyarakat pada umumnya. Nah, ya. Uti, Agung itu berharap, terutama di lingkungan kita ya, tangga lah gitu ya. Kalau misalnya satu keluarga itu bisa mempunyai katakanlah syukur-syukur sampai 5 galon, 5 galon ya. Syukur-syukur sampai 5 galon lele itu akan sangat akan sangat mendukung kebutuhan keluarga ya kan? Keluarga. Bisa menambah pemenuhan gizi yang benar-benar kita rawat dengan tangan kita sendiri ya, dengan keringat kita sendiri. Tentunya rasanya akan berbeda loh, rasa manfaatnya, rasa kepuasannya. Nah, Agung tuh berharap setiap keluarga itu bisa melakukan ini, yaitu memanfaatkan lahan. Kalaupun katakanlah lahannya itu belum tersedia dia, itu kita ciptakan dengan cara apa? Memanfaatkan lahan yang sempit pun untuk dibuat ini berkebun, meskipun hanya misalnya pohon sayuran, hanya misalnya 2, 3 pot kecil nggak apa-apa ya, kecil 4, 5 gitu, disesuaikan misalnya, dengan tempat ya. Nanam cabai, misal cabainya itu 2 pot. Kalau nanam sedikit, perawatannya tentunya juga tidak serumit kalau nanam banyak nih. Iya, betul. Dan tentunya akan sangat sederhana merawatnya. Sehingga kita bisa memanfaatkan yang ada di sekitar. Pupuk pun juga tentunya bisa kalau kita mau. Kita buat dan mau. Kita buat. Dan terutama kita itu mendorong, aku mendorong bagaimana limbah dapur yang organik, yang basah, limbah dapur yang basah,
seperti sisa makanan, ada nasi, ada sayur basi, ada mungkin ya bahkan makanan-makanan yang sudah basi itu bisa kita olah menjadi pupuk ya, pupuk sisa-sisa cair dan pupuk padat ya. Sisa-sisa sayuran itu ya yang kita masak itu bisa kita olah menjadikan pupuk cair maupun pupuk padat organik. Sementara kalau nggak kita manfaatkan, dibuang di tempat sampah, itu timbul masalah loh. Masalahnya apa Yang pertama masalahnya tentunya bau, terus lalat juga, latung. Lebih-lebih kalau petugas kebersihannya, tukang sampahnya itu terlambat ngambil. Dan musimnya musim hujan, udah deh itu masalah akan semakin ribet. Nah, kalau itu kita manfaatkan, kita olah dengan menggunakan alat dibuat dari galon bekas. Sekarang itu galon bekas untuk mencari juga tidak sulit. Kalaupun katakanlah di kami di kita ada yang perlu, itu kita persilahkan. Kita punya stok galon. Kalau yang ingin minta, ingin manfaat, kita kasih gratis gitu ya. Nah, ini ada banyak ini. Itu harapan kami itu Nah, kami berharap jadi memanfaatkan limbah ya Bu ya. Berharap pada pengurus lingkungan baik tingkat RW maupun RT menghimbau mengajak ayo kita gerakkan ini menjadi gerakan masyarakat untuk apa? Mengarah ke mandiri pangan. Minimal tuh mandiri sayuran sehat. Ya contohnya seperti sawi hijau ya Kung ya. Bisa ditanam di pot kecil kan. Bisa tumbuh dengan kita mungkin bisa sesuaikan dengan tempatnya, lahannya berapa pot yang bisa kita tanam. Jadi saudara-saudara online juga bisa memanfaatkan seperti itu ya kan. Kemudian juga dari limbah dari galon-galon bekas yang biasanya harus dibuang ya kan tuh, kita siapkan untuk budidaya lele. Walaupun lihat dengan kondisi budidaya lele kan bisa untuk pengganti pot bertanam. Bisa juga kan? Tanahnya kalau kita ini sebetulnya mencarilah dengan kalau nggak beli kita mencari untuk menanam dengan menggunakan galon bekas. Kan nggak banyak itu ya kan. Misalnya sehari katakanlah hari ini minggu ini dapat 1 atau 2 dua potongan galon. Tanemin dulu nanti hari minggu berikutnya gitu kan itu. Terus misalnya hari ini bikin tempat untuk pelihara lelenya. Kalau misalnya tidak perlu nggak pakai selang juga nggak apa-apa, pakai bukaan atasnya saja cuman dibuka kan nggak perlu. Kan hanya selang untuk mempermudah saja untuk mempermudah mengeluarkan kotoran sebetulnya nggak sulit. Hanya tinggal kemauan dan keinginan untuk melakukan kegiatan yang positif ini. Betul sekali. Kemauan katakanlah semangat. Makanya kita memberikan judul di channel kita atau nama channel kita Semangat Hidup Usia Lanjut. Artinya apa? Kalau kita bersemangat, insya Allah hidup kita akan tetap sehat, insya Allah dan berumur panjang. Bukan salah mengartikan usia lanjut itu lanjut usia, beda loh. Usia lanjut dengan lanjut usia. Lanjut usia itu sebutan untuk orang-orang yang sudah usianya tua seperti kita ini yang umurnya berapa kalau di puskesmas itu kan umurnya 45 atau berapa itu disebutnya lansia 50 ke atas Nah lansia itu kan lanjut usia. Itu orang yang sudah umur 45 tahun ke atas kalau nggak salah itu umur itu tapi kita ini usia lanjut tuh usianya bisa lebih panjang karena apa? Bersemangat, berpikiran positif. Kalau pikiran positif tentunya jiwanya menjadi sehat, insya Allah rohaninya menjadi sehat. Karena selalu ada rasa
syukur. Rasa syukur ya. Ya mudah-mudahan yang kita lakukan bisa menginspirasi ya Kung ya. Amin, amin. Bisa menginspirasi teman-teman kita, saudara-saudara online semuanya ya. Amin, amin. Ya mudah-mudahan ya itu keinginan itu ada timbulkan rasa keinginan dan kemauan untuk melakukan. Ya kita ini sharing ya Tia. Ya, ini sharing mohon maaf pada saudara onlineku, ini sharing tentang apa ya, tentang perasaan kami ya Tia. Perasaan kami, Agung dan Uti. Mohon maaf kalau kurang berkenan ya, ini karena sharing dan karena rasa inginnya gitu, rasa keinginannya untuk bersama-sama maju menuju ke kebaikan agar kita itu ya kita berikhtiar, semuanya Allah yang menentukan. Yang penting kita ada usaha terus ya Kung ya. Ya Uti, ini obrolannya kiatnya serius ya Tia, kita ngobrol. Mudah-mudahan ini bukan diartikan sebagai mengguru ya Tia, betul. Tapi ini sebagai berbagi pengalaman yang insya Allah bisa menginspirasi dan bagi kami ada kepuasan karena yang kami lakukan itu bisa mempunyai arti untuk ternyata bermanfaat juga untuk keluarga kecil kita. Ayo kita ini ambil lele ini untuk lauk. Cucu udah ada di sini kan Ti? Iya. Tapi cucu diajak nggak mau di sini. Ya ini panen lele kedua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi acak, ambilnya acak yang paling dekat. Paling dekat ya. Yang paling dekat. Caranya seperti yang lalu Ti. Cara yang lalu kan sudah kita sampaikan ke saudara online. Kita angkat saja. Mau didirikan ini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena nggak akan tumpah. Lalu biar nggak sono kemari kita ganjel aja Ti. Iya. Kita ganjel. Dan praktis ya Kung ya ini. Iya. Nggak begitu sulit untuk memeliharanya. Kita ganjel kan ini Ti, enak Ti. Tinggal apa? Tinggal nyopot selangnya. Ini Ti, kita copot kasih selang ini. Tujuannya apa? Saat menguras, posisi di tempat semula pun kotorannya itu kan endapannya di bawah Ti, langsung keluar Ti. Nah nih, bismillahirrahmanirrahim. Jadi muncrat airnya Ti. Nah ini kocorannya dari selang untuk mengeluarkan air yang ada di dalam galon. Jadi untuk sebagai pupuk yang aku sampaikan ya. Nah inilah kondisi kebun loteng ya. Jadi selain kita menanam sayuran organik, juga kita memelihara lele ya, memelihara lele. Ini aku sedang mengeluarkan air. Nah, airnya sudah masuk tampungan ya. Kan gampang, ambilnya gampang. Gampang ini ya. Alhamdulillah. Nih air pupuknya dapat setengah galon. Jadi ini kira-kira kalau itu kan 15 liter ya Ti, penuh ya. Setengahnya ya paling 7-8 liter lah itu Ti. Lumayan ya. Itu yang seperti aku perkirakan. Iya. Ini. Nah ini baru mau mengeluarkan lelenya Ti. Lelenya. Ya. Nih. Iya. Dengan mudah keluar dari ujungnya ya, ujung dari galon. Alhamdulillah. Gitu ya Tia. Nah, alhamdulillah. Nah ini, alhamdulillah ini udah 3 bulan ada ya Kung ya? Ya kira-kira 3,5 bulan ya. Bisa panen ya. Ada yang kita tanam tanggal 6 April Ti, berarti kurangi 12 hari. Itu berarti ya rata-rata 3 bulan Ti. 3 bulan ya. Sekitar itulah ya. Kan ada ini dua apa namanya? 2 kali kita menyebar benih. Ya. Tanggal 18 Maret itu yang pertama. Yang kedua tanggal 6 April. 6 April. Ya. Ini udah selesai Ti? Ya, udah selesai. Nah, alhamdulillah pupuknya
dapat setengah galon ya, dan bisa dimanfaatkan untuk menyiram sayur-sayuran organik. Ya, nanti untuk pupuk. Untuk pupuk nanti ya. Alhamdulillah sudah banyak nih Akung juga pupuk dari limbah dapur ya Kung ya. Ya, alhamdulillah. Ada banyak, jadi udah ada persediaannya ya. Cukup lah untuk di kebun loteng ya. Ya, kita ini ya. Kita akhiri ya Ti ya. Ya, boleh. Baik saudara onlineku, pada kesempatan ambil lele di pagi hari ini sudah selesai, dan terima kasih telah mengikuti video kami dari awal hingga akhir. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, dan kami mohon maaf bila mana tutur kata kami kurang berkenan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam produktif.